Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim dhil qalbil rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang salat Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah yang ingin saya ketekankan kepada para jamaah berkait dengan hakikat kesyukuran. Sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang makna syukur itu sendiri, kerap kali ada bayangan di dalam benak kita adalah bagaimana kita mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi ternyata ucapan itu tidak hanya sekedar cukup kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah, tapi sepatutnya dan seyogianya kesyukuran itu kita buktikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna syukur bukan hanya sekedar ucapan kalimat alhamdulillah, tetapi hakikat kesyukuran adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika kita berbicara tentang rasa syukur itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Ibrahim. Allah menegaskan bahwa Allah memberikan reward, memberikan hadiah, dan di situ pula Allah memberikan punishment. Lihatlah Allah menegaskan la in syakartum, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan segera memberikan reward yang disebut dengan la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat yang ada pada kalian. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan warning, memberikan sinyal, wala in kafartum, apabila kalian kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa amat pedih. Sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini adalah bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, hari ini banyak saudara-saudara kita yang telah diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin, tetapi mereka tidak merespon ketika ada panggilan adzan berkumandang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada nikmat keberimanan dan keberislaman yang ada di dalam diri kita, sehingga kita merespon dengan baik apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ungkapan yang selalu kita sampaikan kepada Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi segala apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tengah Covid, pandemi Covid hari ini, banyak kesyukuran yang patutnya kita syukuri dibanding dengan keluh kesah yang selalu kita sampaikan. Hari ini kita menggunakan masker barangkali. Ini adalah bagian daripada proses untuk melindungi diri kita dan melindungi saudara-saudara kita. Artinya, boleh jadi bahwa kita menghirup karbon dioksida, tetapi sesungguhnya kita memberikan perlindungan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Kalau kita ini tidak syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sejak Jumat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba-hamba yang tidak tahu bersyukur.
Acap kali kita mengingat kesyukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkait dengan oksigen yang kita hirup. Syukur alhamdulillah Allah berikan gratis. Bayangkan kalau seandainya nikmat oksigen yang Allah berikan kepada kita diminta bayar. Nescaya kita tidak akan pernah sanggup untuk membayar nikmat oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kalkulasi secara kalkulator barangkali, kalau nikmat oksigen, kalau seandainya kita masuk rumah sakit, maka oksigen yang harus kita beli selama untuk 1 hari kita butuh 3 tabung oksigen. Kalau 1 tabung oksigen untuk 8 jam harganya 400.000, berarti dalam 1 hari kita harus bayar kurang lebih 1.200.000 rupiah. Sekarang kalau kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dibagi nikmat begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana nikmat yang sebesar yang Allah berikan? Hanya 1 saja oksigen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa, kita sia-siakan ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegas sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Dan insya Allah kita menjadi bagian-bagian yang kecil itulah yang tahu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan kalau kita kaji lebih dalam, Allah tegaskan kembali, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka-mereka yang mau berpikir dengan akal yang jernih, nurani yang cerdas, pikiran yang sehat, insya Allah dia akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keberkahan yang seharusnya menjadi bagian daripada proses kehidupan kita yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 31 kali kita hampir diingatkan dalam surah Ar-Rahman dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sentuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa sekali. Allah tegaskan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Kemudian Allah bertanya di dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Allah tanyakan, nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Allah bertanya tentang dusta, bukan ingkar. Kalau dusta artinya orang menuntut kebaikan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar betul bahwa Allah menganugerahkan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tapi kerap kita dustakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat walafiat sesungguhnya memberikan peran penting di dalam kehidupan kita untuk tunduk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan nikmat sehat itu untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita sepatutnya dan seharusnya kita isi dengan amal-amal kebaikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 2 nikmat inilah yang kerap kali dilupakan oleh kita, yaitu 2 nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak orang yang punya waktu luang tetapi dia tidak sehat, dia sakit. Banyak orang yang sakit, dia punya tidak kesempatan waktu luang. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat dua-duanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jangan pernah dustai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sehingga kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan takwa yang setiap Jumat disampaikan bukan hanya sekedar pesan takwa, tapi pesan takwa itu justru harus menambahkan motivasi kita, semangat kita untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegas di dalam kehidupan kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat adalah jauh lebih utama daripada kehidupan dunia bagi orang-orang yang berpikiran sehat, akalnya cerdas,
nuraninya juga seperti demikian, maka dia hanya memikirkan, bukan dia mengabaikan kehidupan dunia, tapi dia mempersiapkan kehidupan akhiratnya jauh lebih baik ketimbang kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Bagi orang yang hidup barangkali bahwa akhirat tidak nyata, tetapi sesungguhnya dunia yang nyata. Tapi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia tidak nyata, akhirat adalah menjadi nyata. Dan bagi orang-orang yang beriman akan berpikir dengan cerdas bahwa dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan meningkatkan ketakwaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung hayat masih di kandung badan, kesempatan yang Allah berikan masih diberikan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu luang Allah masih berikan kepada kita. Mari sama-sama kita terus meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki diri, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang baik, salat yang baik, menunaikan zakat yang baik, infak dan sedekah yang baik, bertutur kata yang baik, dan segala aktivitas kebaikan yang lainnya, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan kelak kita akan mendapatkannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil kalimir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaratin wa ahzim man hazal al-muslimin wa ahlikil kafarata wal mubdi'ata wal musyrikin a'da'an wa a'dadin. Allahumma ansur muslimina fi Indonesia ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadhihi al-balda aminatan mutmainnah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Thank you.